Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Deon Juna. Kisah horor kali ini kiriman dari ibu rumah tangga, sebut saja namanya Ibu Nani. Nah, dia ini tinggal di, disebut saja di kota, namun sangat jauh dari jalan raya. Dan lokasi tempat tinggalnya ini berada di bawah atau berada di turunan atau bawah, seperti harus menuruni banyak anak tangga dan tidak diakses untuk tidak bisa masuk kendaraan roda 4. Hanya roda 2 pun harus ditinggal atau disimpan di atas atau agak jauh dari rumah mereka. Bu Nani ini memiliki tetangga dan hanya 10 rumah berada di tempat tersebut. Karena memang jauh dari jalan raya dan Bu Nani pun sudah terbiasa pergi atau ke jalan raya itu berjalan kaki karena memang jauh dari rumahnya ini. Dan rumah Bu Nani ini hanya 10 rumah, dan walaupun hanya 10 rumah, Nani ini tetap selalu kompak apapun yang dilakukan oleh dan apapun ada kegiatan seperti kerja bakti atau kegiatan-kegiatan kerohanian atau apapun itu, mereka walaupun hanya 10 rumah mereka pun kompak. Dan pada saat itu warga Bu Nani ini melakukan kerja bakti. Walaupun hanya 10 keluarga, Bu Nani pun beserta tetangga-tetangganya ini kompak melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar rumahnya ini. Dan memang pada saat itu, karena pada saat itu aktivitas keseharian para bapak-bapak atau kepala keluarga yang tinggal di komplek atau di lingkungan Bu Nani ini kebanyakan itu seperti buruh pabrik. Jadi keseharian mereka itu hanya ada waktu luang hari libur Sabtu atau Minggu, dan pada saat itu semua ada waktu luang pada hari Minggu dan memutuskan untuk kerja bakti membersihkan halaman depan dan halaman belakang yang sudah sangat rimbun, rumput-rumputnya yang sudah pada tinggi, dan bahkan pohon jambu yang berada di belakang rumah Bu Nani ini yang berjejer, ada sekitar beberapa pohon jambu yang sangat rimbun sekali, sehingga menurut Bu Nani dan tetangganya itu takut ada ular dan memutuskan untuk diadakanlah kerja bakti. Dan pada Minggu pagi mulailah kerja bakti bapak-bapak dan ibu-ibu, sementara bapak-bapak memotong rumput-rumput yang tinggi-tinggi dan menebang ranting-ranting pohon jambu itu, dan sementara ibu-ibu hanya menyapu-nyapu dan memberi suguhan atau makanan, cemilan-cemilan dan kopi, menyediakan kopi dan makanan-makanan untuk para pekerja yang sedang melakukan kerja bakti itu. Dan singkat cerita, mereka pun bekerja bakti semua kompak di halaman belakang dan halaman depan. Dan pada saat siang hari mereka pun pada zuhur atau istirahat, mereka pun istirahat sebentar untuk makan dan mengopi-ngopi sebentar. Dan setelah itu mereka melanjutkan kembali kerja bakti mereka hingga selesai. Dan singkat cerita, selesailah pada pukul 4 sore. Semua sudah bersih tabungannya. Halaman depan, halaman belakang sudah bersih, tidak ada lagi pohon jambu yang rimbun, takut adanya ular atau takut adanya orang jahat yang ngumpet di belakang pohon jambu itu. Dan bahkan kata Bu Nani ini, katanya tidak khawatir kalau ada anak-anak kecil yang berlarian atau bermain di halaman belakang atau halaman depan karena sudah bersih dan rumputnya sudah dipotong. Nah, singkat cerita, pada maghrib pun tiba. Bu Nani dan tetangganya tidak menyangka atau tidak merasa akan ada kejadian yang di luar nalar mereka, karena memang pada saat mereka selama tinggal di komplek atau di rumah itu, mereka tidak terjadi apa-apa dan tidak ada hal-hal ganjil, bahkan tidak ada yang menakutkan di tempat itu.
Namun setelah diadakannya kerja bakti itu dan dibersihkannya semua halaman belakang dan halaman depan, kejadian itu datang pada pukul 9 malam. Pada saat itu belum, mungkin ada satu dua orang yang sudah tidur, tapi ada beberapa orang yang masih duduk santai di depan televisi atau di luar rumah yang sedang ngopi atau santai-santai ngobrol-ngobrol. Dan pada saat itu di rumah Bu Nani, di belakang rumah, pintu belakang rumah Bu Nani, ada orang yang seperti orang menggedor pintu rumah Bu Nani. Padahal tidak ada jalan di belakang rumah Bu Nani itu, tidak ada jalan untuk mengarah kemanapun, hanya mengarah ke pintu-pintu belakang rumah-rumah tetangga itu ya. Pada saat itu Bu Nani kaget, karena bukan kaget untuk ketokan pintu yang ada di belakang rumahnya, melainkan Bu Nani kaget karena ada suara jeritan di depan rumah, seperti tetangganya ini berteriak-teriak, berlari ke arah depan. Bu Nani itu sempat bingung mau ke arah belakang yang mengetok pintu atau ke arah depan tetangganya berteriak-teriak. Akhirnya Bu Nani dan suaminya itu memutuskan untuk berlari ke depan saja, mengecek tetangganya mungkin itu lebih penting. Berlarian ke depan rumah dan ditanya, "Ada apa Bu?" Kata Bu Nani, "Ada apa Bu?" "Ada yang menggedor pintu." Sontak Bu Nani kaget. Ternyata bukan hanya rumah Bu Nani saja yang digedor pintunya, ternyata semua 10 rumah itu digedor pintunya bersamaan. Kalau hanya orang, tidak mungkin bisa menggedor dengan serentak 10 rumah dengan bersamaan. Kaget pada saat itu. Selang beberapa menit setelah mereka berbicara, ada apa, dan para bapak-bapaknya pun mengecek ke arah belakang, ada apa, takutnya ada orang yang jahil. Ternyata setelah dicek tidak ada orang atau tidak ada jejak kaki atau benda jatuh yang bekas orang atau berlari atau apa, tidak, katanya. Setelah bapak-bapak itu kembali lagi ke arah depan untuk menyamperi atau untuk mengobrol kembali dengan ibu-ibu untuk tetangganya itu, tiba-tiba ada salah satu warganya Bu Nani itu kesurupan. Dan ternyata apa yang dia bilang, ternyata tetangganya Bu Nani ini kerasukan oleh sosok penunggu pohon jambu yang ada di belakang. Ternyata tidak terima pohon jambunya itu dipotong lah, bukan ditebang sebenarnya, hanya dibersihkan beberapa ranting-rantingnya saja yang rimbun. Namun sosok penunggu di pohon jambu ini tidak terima, karena memang jadi kelihatannya mungkin jadi tidak rimbun lagi. Dan sosok yang masuk ke tetangganya ini ditanyalah sama suaminya Bu Nani ini, "Siapa? Kamu siapa?" "Saya penunggu pohon jambu yang ada di belakang. Kalian kenapa tidak meminta izin kepada saya?" kata sosok yang merasuki tetangganya Bu Nani ini. "Kenapa kalian menebang atau membersihkan tanpa meminta izin atau memberi sesajen kepada saya? Saya tidak mau tahu, saya ganti rugi. Saya tidak mau tahu, harus ganti rugi. Saya minta kopi hitam, kopi apa, pokoknya banyak-banyak, tapi tidak berat, hanya beberapa sesajen seperti pada umumnya kopi, dan mungkin minta kemenyan atau apa, dan bunga," katanya. "Oh iya," kata suaminya Bu Nani, iya, nanti saya berundingkan dulu dengan warga di sini, apa mereka harus mau. Kalian juga tidak permisi kepada saya, kalian harus mau memberikan apa yang saya mau," kata sosok ini. Dan akhirnya sebelum memberikan kopi atau memberikan sesajen kepada sosok ini, dan suaminya Bu Nani itu meminta sosok ini keluar dari tubuh tetangga ini karena takut terjadi apa-apa pada tetangganya ini. Dan akhirnya suaminya Bu Nani ini berinisiatif untuk memanggil Pak Ustadz di
dekat jalan raya. Memanggillah Pak Ustadz dan akhirnya semua warga 10 warga itu mengaji atau menyelamatkan atau mengkhususkan kepada sosok-sosok yang penunggu di pohon jambu itu yang sudah merasa terganggu oleh penembangan atau kebersihan yang tadi dilakukan oleh warga-warga itu. Dan akhirnya kata Bu Nani ini, suaminya itu memberikan, ditaruhlah semua kopi dan itu ditaruhlah di belakang, asalkan jangan meminta kembali. Jangan meminta kembali karena sudah meminta maaf, warga tersebut sudah meminta maaf dan tidak akan menebang sembarangan dan meminta izin dulu dengan jalan atau melalui Ustadz ini jika suatu saat akan dilakukan kerja bakti ini. Dan pada saat itu sudah mulai aman, tidak ada terjadi teror atau apa yang dilakukan oleh sosok-sosok di penunggu pohon itu. Pada saat itu Pak Ustadz pun memberi nasihat, katanya jika melewati atau tetap hati-hati, tetap waspada, namanya juga jin akan mengelabui manusia atau dia mempunyai 1001 cara untuk menipu daya manusia. Jadi hati-hati saja, banyak berdoa, katanya jika mau ke belakang rumah atau menyapu atau apa, katanya jika akan menebang kembali atau membersihkan kembali, tolong beritahu Ustadz, kata Bu Nani, karena takutnya kalau sosok yang tadi sudah menyetujui, takutnya sosok-sosok yang lain yang akan mengganggu mereka. Dan mungkin itu pelajaran buat Bu Nani dan warganya agar saling menghargai walaupun sudah berbeda alam. Mungkin seperti itu nasihat dari Pak Ustadz yang dipanggil oleh suaminya Bu Nani ini. Nah, ini cerita dari Bu Nani. Mungkin kalian mempunyai cerita horor-horor atau lain, boleh kalian kirim ke DM Instagram Dawn Juna. Nanti aku bacain. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thanks for watching.